Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas segala karunia dan juga mengagungkan Allah atas segala kebesarannya. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat yang tidak ternilai harganya dan tidak bisa kita ganti dengan kedudukan kita ataupun harta-harta kita ketika kita di dunia. Karena memang hakikat nikmat Allah adalah apa saja yang diberikan Allah kepada hambanya dalam fasilitas-fasilitas yang mulia. Oleh karena itu kita berupaya menggunakan fasilitas atau nikmat Allah itu dalam perkara-perkara, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bergaul, ya, di dalam kita beragama, tentunya membangun keyakinan itu adalah mutlak diperlukan dalam aspek segala aktivitas kita. Yakin terhadap dinul Islam, yakin terhadap perkara yang benar, yakin terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang harus kita ambil. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita masih dalam poin yang bab yang ke-6 dari anjuran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait amaliyah kita. Dan insyaallah kita sebentar lagi masuk di awal bulan Dzulhijjah. Yang awal bulan Dzulhijjah ini sudah sering disampaikan, asra awal min Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang betul-betul mulia, hari-hari yang dimana orang yang beribadah di dalamnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amru salih fiha ahabbu ilallah. Jadi tidak ada suatu hari di mana hari-hari itu orang yang beramal soleh di dalamnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kemuliaan. Bahkan para sahabat pada waktu itu bertanya, apakah perbandingan orang yang melakukan aktivitas amal soleh di awal bulan Dzulhijjah, asra awal min Dzulhijjah, itu amaliyah apa yang kira-kira sebanding? Apakah sebanding dengan jihad? Rasul memberikan jawaban, wala jihad fi sabilillah. Bahkan bandingannya orang yang beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah itu adalah tidak hanya sebanding dengan jihad, kecuali orang yang kharij, orang yang keluar dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, jihad fisabilillah, kemudian walam yarji, dan dia tidak kembali membawa apa-apa kecuali membawa sebagai syuhada. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah ketika kita diberi kesempatan oleh Allah bisa masuk pada bulan tersebut. Maka kita harus mempersiapkan diri, berupaya amal apapun yang bisa kita kerjakan, dari yang berat hingga yang ringan. Kalau tidak mampu yang berat, mungkin haji tidak bisa kita lakukan, umrah tidak bisa kita lakukan, atau mungkin berkorban tidak bisa kita lakukan. Maka amaliyah yang banyak bisa kita lakukan, saum Arafah, atau membaca Al-Quran, bahkan membaca kalimat-kalimat tauhid, itu yang dianjurkan. Oleh karena itu, senyambang kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita harus berusaha mengambil ladang-ladang nilai amal salih yang diberikan Allah melalui bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang ke-6. Bab ini nampaknya ya tidak terkait dengan fikih, tetapi kalau dibahas secara detail akan terkait dengan akidah, akan terkait dengan fikih, dan terkait dengan akhlak. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, walaupun saya Al-Mundhiri tidak memfokuskan pembahasannya dalam bidang fikih, tetapi beliau fokuskan pada nilai-nilai substansi yang terkait dengan akhlak. Maka dari itu jamaah sekalian, kita harus berupaya bagaimana menggali nilai-nilai yang substansial dari sebuah hadis atau juga dari pesan-pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh para ulama, yang tentunya spesifikasinya agak berbeda dari masing-masing para ulama itu. Kalau orientasinya adalah orientasi fikih, maka stressing hadis ini nanti juga dibahas dalam yang terkait dengan fikih. Kalau nanti terkait dengan akhlakul karimah, maka nilai yang dibangun dari hadis ini adalah dalam sisi akhlak. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis kadang-kadang memiliki substansi secara khusus, tapi ada kalanya adalah meliputi dari segala aspek yang bisa kita nilai dari lafaz-lafaz yang muncul atau matan-matan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhibu fil wara wa tarku subhat wa ma yakhuka fi sudur. Jadi bab terkait anjuran atau kita harus memiliki sikap wara. Ya, sikap wara nanti kita ambil beberapa definisi atau kita ambil satu definisi yang mewakili ya. Sifat wara ini adalah sifat menjaga diri dari sesuatu yang subhat, dari sesuatu yang tidak jelas, dari sesuatu yang haram, bahkan dari sesuatu yang mungkin mubah tetapi membawa mudarat bagi seseorang. Maka ketika disandingkan dengan at-targhib fil wara wa tarku subhat, ini kalimat yang satu, kita berusaha meninggalkan yang subhat, kemudian dijelaskan termasuk subhat itu sesuatu yang tidak jelas apa saja. Kemudian wa ma yakhfa fi sudur, dan apa saja yang membuat syak ya, membuat keraguan dalam hati, dalam dada kita. Jadi anjuran bagaimana seseorang memiliki sifat wara, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yang subhat, juga kita berusaha meninggalkan hal-hal yang sangat meragukan dalam hati kita. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal wara'u masyru'un wa tarku ma qad yadurru fi daril akhirah. Syekhul Islam kemudian mengambil definisi yang disebut wara itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Untuk apa? Untuk kita tinggalkan. Ya. Karena apa? Ma qad yadurru fi daril akhirah. Karena sesuatu itu kalau tidak ditinggalkan bisa membuat mudarat bagi orang. Kapan? Ketika di akhirat. Maka ketika definisi ini diambil oleh para ulama yang orientasinya pada nilai-nilai akhlakul karimah, adalah suatu sikap seseorang ketika dia bisa menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan yang subhat juga ditinggalkan, yang tidak jelas ditinggalkan, atau sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat itu dia tinggalkan ya. Maka ini menjadi tingkatan yang kalau dibanding beberapa tingkatan, di situ ada wara, ada zuhud ya. Ini biasanya digandengkan antara orang yang wara dan zuhud ini. Karena apa? Orang yang akan memiliki sifat wara itu pasti akan berbuat zuhud, memiliki sifat yang zuhud. Artinya zuhdu anid dunya, tidak menjadikan keduniaan itu sebagai tujuan hidupnya, dan mereka rakus terhadap dunia itu. Yang dulu sudah kita bahas,
siapapun yang berusaha rakus terhadap dunia, dunia pun tidak akan pernah dia capai sepenuhnya. Bahkan usia umurnya, apa yang diinginkan itu tidak akan bisa dilampaui semuanya. Kemudian beliau juga menyampaikan rahimahullah sallallahu annal wajibati wal mustahabi la yasluku fiha zuhdun wala wara wa amal muharramat wal makruhat fa yasluku fiha az-zuhdu wal wara wa amal mubahat fa yasluku fiha az-zuhdu dunal wara. Nah, ini kalau kita dibaca di Majmu' Fatawa ya, di nggak salah di jilid yang 10 ya. Beliau menyampaikan annal wajibat, perkara-perkara yang wajib, wal mustahab, dan perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang sunnah ya, la yasluku fiha azlu wal wara. Perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah itu tidak boleh di dalamnya ada zuhud dan wara. Artinya gini, kalau itu kewajiban ya, kewajiban yang harus kita lakukan atau sesuatu afdholiyah, bentuk-bentuk sunnah, itu jangan wara. Karena kita harus berusaha melakukan aktivitas wajib itu. Udahlah, saya tak wara aja dari amalan sunnah, berarti enggak dia laksanakan itu. Ya. Justru yang sunnah, yang wajib harus ditunaikan, bukan ditinggalkan. Maka di situ tidak berlaku. Ya, zuhud maupun wara, sudahlah saya zuhud dari amal soleh, cukup sekali aja sholatnya, apalagi itu kewajiban, nggak akan bisa. Cukup salat sunnahnya yang subuh aja, nggak berlaku itu, katanya Syekhul Islam. Wa amal muharramat wal makruhat fa yasluku fiha az-zuhdu wal wara. Tapi hal-hal yang sifatnya haram, hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang makruh, yang lebih baik kita tinggalkan, maka di situ muncullah sikap yang kita harus zuhud dan juga harus wara, itu loh. Jadi kalau urusan amal sholih yang wajib maupun yang sunnah, jangan mengatasnamakan saya zuhud, saya wara dari amal soleh, nggak bisa. Tapi kalau urusan-urusan yang haram ya, urusan-urusan yang membawa makruh yang seharusnya kita tinggalkan, ya kita berupaya meninggalkan. Karena zuhud yang wara itu adalah bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang mungkin akan membawa mudarat dalam kehidupan kita. Wa amal mubahat, adapun perkara yang mubah ya, fa yasluku fiha az-zuhdu. Adapun perkara yang mubah, hal-hal yang boleh, artinya urusan-urusan al-aslu fil asya al-ibahah ya, perkara-perkara yang memang tidak ada larangan, juga tidak ada anjuran, sesuatu yang mubah, ya silahkan kalau mau zuhud. Tertawa itu asalnya mubah ya, tertawa itu asalnya mubah, tapi kalau kemudian terbahak-bahak itu larinya nanti haram ya. Tertawa itu asalnya mubah, tapi kalau dimaksudkan dalam hal tersenyum, senyum kepada saudara kita, itu masuk wilayah sunnah. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam dan juga Imam Al-Qayyim Jauziyah ya, itu hampir mirip, karena di kitab Madarijus Shalihin beliau juga mengambil makna yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara' tarku ma takhafu darura fil akhirah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu beliau mengambil hadis yang sangat terkenal. Moga-moga selesai satu hadis ini, dan karena ada hadis ini ada 3 redaksi ya, yang redaksinya mirip-mirip ya, tapi saya ambil satu dulu dari hadis yang sahabat Nu'man bin Bashir. Hadis ini cukup simple tetapi maknanya dalam. Tapi kalau kemudian kita gabungkan dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka akan memiliki kandungan yang kandungan itu bukan hanya wilayah akhlak, tapi masuk wilayah agama secara sumuliyah, secara sempurna. Baik itu urusan akidah
urusan syariah atau juga urusan bagaimana kita berakhlakul karimah. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwa Nu'manu bi isba'ihi ila udunaihi. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil beliau memasukkan jarinya ke dalam dua telinga. Jadi seharusnya kalau kita ingin mendengar pesan, kira-kira ditutupin atau enggak? Ya kita sekarang dengarkan tausiah, kira-kira telinganya ditutupin atau enggak? Mendengar. Tapi kita lihat ya, sampai ditutupi pun apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jelas bagi Nu'man bin Bashir ini. Ya, hatta orang itu tidak mau tahu hadis ini, maka bagaimanapun hadis ini akan tetap bisa didengar. Ya, seakan-akan seperti itu. Misalkan orang nutupin biar nggak tahu, ya hadis ini bagaimanapun pasti akan sampai. Itulah. Makanya beliau kemudian kalau toh dia mendengar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasul, ya hadis ini cukup terkenal ya, dalam kitab Halal Haram ada, dalam Bulughul Maram ada ya. Kalau berbicara tentang sesuatu yang haram itu juga akan muncul ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu sudah jelas. Sesuatu yang haram itu jelas. Ya ini gambaran. Allah menetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi SAW sesuatu yang dilarang itu sudah jelas, yang mubah jelas, yang halal juga jelas. Ya. Apalagi pakai kalimat inna. Ini kan termasuk bagian dari harfu tauhid. Sesungguhnya sesuatu yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas. Ya, kalau urusan mencari sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dalam urusan akidah misalkan, kita diperintahkan sesuatu mentauhidkan Allah, maka dilarang kita berbuat kesyirikan, jelas. Ya. Yang haram pun juga jelas. Tetapi ingat, wa bainahuma mustabihat. Antara yang halal dan yang haram itu ada yang subhat. Ada yang meragukan, ada sesuatu yang tidak jelas. Ya. Jadi yang nyata dinul Islam itu sudah hak jelas. Kalau kita meragukan dinul Islam berarti nggak beres. Al-Quran itu sudah jelas, kebenarannya mutlak jelas. Kalau kita meragukan Al-Quran, nah berarti salah kita mensikapi bagaimana terhadap keyakinan kita di Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran misalkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu, ini kalimat kan kafir kan? Kalimatnya jelas, juga usah dipalingkan. Allah aja nyebut innal ladzina kafaru, qul ya ayyuhal kafirun. Nah akhirnya sesuatu biar nggak jelas dipalingkan dari makna yang sudah jelas. Maka munculnya subhat dalam agama, subhat dalam pemahaman itu karena ketika sesuatu yang sebetulnya muhkamat jelas itu kemudian dibuat kabur, dibuat nggak jelas gitu loh. Maka kita berprinsip dalam urusan dinullah, dinul Islam, kalau menyangkut akidah ya sudah, gak usahlah dipalingkan makna. Terus nanti haram, karena haram itu istilah yang jelas baku gitu loh. Nah ini kadang-kadang untuk agar makna yang aslinya hilang, jadi makna yang kokoh dari syariat Islam, kita yakin bahwa makna-makna dalam Al-Quran, kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan juga kalimat-kalimat dalam hadis itu tidak sembarangan gitu loh.
tidak sembarangan. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu bukan produk manusia, bukan hasil kompromi, bukan hasil diskusi, apalagi hasil kuliah, bukan. Maka ketika kalimat-kalimat dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sudah jelas, yang sudah baku, yang muhkamat, itu tidak perlu dibuat ragu-ragu. Akhirnya Islam itu benar atau enggak ya? Wong jelas umat Islam itu, kita yang beragama Islam itu dijamin masuk surga. Kemudian dibuat pengkaburan, ya jangan, orang Islam jangan merasa dia masuk surga sendiri, nanti nyesel di sana nggak ada temennya. Itu kan pengaburan dari mana yang hakiki. Nah, ternyata yang mustabihat itu Rasul menyebutkan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Sesuatu yang subhat itu tidak banyak orang yang mengetahui. Karena memang samar-samar. Ya, samar-samar. Orang yang tidak paham dengan dinul Islam, dia nggak akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Karena nggak punya ilmu. Maka kalimatnya la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak orang, mereka itu yang mengetahui dari sesuatu yang subhat itu. Ya. Nah, di lafaz yang Muslim itu adalah qalilun, sedikit yang mengetahui tentang yang subhat. Sebenarnya sama, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang yang subhat itu. Jadi yang meragukan. Nah, orang disebut orang yang nggak tahu itu ketika dia nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu ya nggak akan ada yang diragukan, gitu loh. Kalau punya ilmu dia akan yakin, gitu loh. Tapi kalau nggak punya ilmu bisa dibuat ragu-ragu. Ya. Maka ketika membangun keyakinan terhadap Al-Quran, keyakinan terhadap pesan-pesan Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, yang kita bangun adalah keyakinan bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasul melalui hadis itu pasti benar. Gitu loh. Adapun ketika nanti penjabaran, kemudian ada kibarul ulama yang kemudian memberikan penjelasan, itu berbeda statusnya, itu loh. Maka sesuatu yang kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul. Nah, terhadap syariat harus seperti itu, gitu loh. Tapi kalau urusan amrud dunya, kita juga harus tahu urusan dunia ini yang bisa mengetahui ini baik, ini memberikan manfaat, itu orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Ya, Bang Hanafi ahli dalam teknologi IT, saya tidak. Saya bilang, oh ini jaringan ini nggak beres. Loh, saya nggak punya ilmunya kok bisa menetapkan bahwa jaringan itu nggak beres. Tapi kalau beliau yang nyampaikan karena dia punya ilmunya, oh ini seharusnya gini, selesai itu. Yang hancur sekarang itu kan sesuatu yang seharusnya tidak proporsional, itu menempati sesuatu yang seharusnya perlu seleksi tapi enggak. Apalagi urusan din, urusan agama ini berat, Pak. Kalau urusan dunia mungkin salah, ya, nggak cocok, bisa diubah. Tapi kalau sudah urusan agama, urusan din, susah kita. Itulah. Maka pesannya Rasul, famanittaqa subhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa, ya, orang-orang atau mungkin kita atau siapapun orang yang dia itu jatuh, ya, di dalam memahami tentang subhat ini salah, ya,
maka bisa jatuh sesuatu yang haram. Kalau dia mampu memahami sesuatu yang subhat itu dengan baik, maka dia pasti akan meninggalkan itu. Ya. Maka ketika seseorang menghindarkan diri, ya, famanit taqa, siapa yang berusaha takut menghindarkan diri dari subhat, maka berarti dia telah melakukan sesuatu yang bisa membawa menyelamatkan agamanya wa irdihi dan kehormatannya. Gampangnya gini ya mas sekalian, ada sesuatu yang tidak jelas, maka seorang yang mukmin yang lebih baik, maka dia tinggalkan yang tidak jelas itu. Kalau dia nggak punya ilmunya, ya nggak boleh ngikut-ngikut. Nanti loh. Kalau dia nanti bisa menjaga diri dari sesuatu yang dilarang, padahal subhat ini memang berbahaya. Boleh jadi orang melihat subhat ini antara subhat atau enggak, ini antara haram atau enggak, dianggap halal ya. Dulu rame tentang bisnis forex, bisnis trading yang sekarang itu, apalagi yang baru-baru itu. Karena ketika mencari kejelasan enggak ketemu, kita hindarkan diri. Karena menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, urusan rezeki, urusan apa yang kita makan, gitu loh. Nah, waman waqa'a fi subhat, siapa yang memilih subhat, jatuh ke dalam subhat itu, waqa'a fil haram, maka sebenarnya dia terperangkap dalam sesuatu yang haram. Kalau tadi disampaikan yang halal jelas ambil yang halal, yang haram jelas kita tinggalkan. Sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak jelas kita pilih, kita tinggalkan. Itu yang afdol. Karena apa? Kalau ternyata lebih cenderung ke sesuatu yang subhat, boleh jadi kita jatuh ke sesuatu yang haram. Kemudian diibaratkan karra'i yar'a khaulal khima. Jadi Rasul memberikan ibarat, memberikan gambaran sebagaimana ada pengembala itu, ada orang yang lagi mengembala ternaknya, di mana di sekitar sesuatu yang dilarang, ya, sesuatu yang dilarang. Kalau ini gambarannya mungkin yang tidak berternak sulit ya, tapi kalau yang biasa angon, ya angon sapi, angon kambing, ya ini kita angon di rumput aslinya di sawah, bukan milik kita, atau milik kita, sampingnya milik saudara kita, ya bukan milik kita, tapi milik orang lain. Nah boleh jadi orang yang mengembala itu, suatu yang subhat itu, kadang-kadang kita nggak bisa melihat apakah pengembalaan kita itu makan di tempat yang memang halal atau bisa jatuh kepada orang lain, milik ladangnya orang lain. Karena sesuatu yang samar-samar itu berbahaya. Makanya dalam kitab Siyasah Syar'iyyah, ya, orang yang kalau ingin pada posisi dia sebetulnya baik, kemudian di sini ada yang nggak jelas, orang ini mendekati sesuatu yang tidak jelas, padahal tidak punya ilmu terkait sesuatu yang tidak jelas, maka jatuhnya kepada sesuatu yang dilarang itu. Jadi kalau Rasul mengibaratkan kita beternak, kemudian ternak kita itu ngambil hak orang lain atau miliknya orang lain, itu sama saja seperti kita ketika mengambil sesuatu itu jatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul menyampaikan, ala wa inna likulli malikin hima. Ini agak beda. Habis Rasul ngasihkan yang halal, haram, kemudian subhat, kemudian orang yang jatuh ke dalam subhat itu terjerumus dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang yang bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang subhat berarti dia bisa menjaga agamanya dan dia bisa menjaga kehormatannya. Tapi ketika ini ada kalimat pemberitahuan,
Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, ya, seakan-akan ini pesan kepada kita, memperkuat. Ketahuilah, ya, wa inna likulli malikin, sesungguhnya pada setiap raja atau setiap raja itu memiliki wilayah-wilayah yang dilarang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ini kata-kata malik, ya, kan gini, jadi raja itu kekuasaan, ya, terkait dengan kekuasaan. Yang namanya raja itu kan kekuasaannya turun-menurun, dari ayahnya pindah ke putra mahkota dan seterusnya, ya, orang lain nggak bisa masuk, ya. Maka kalau urusan sistem kerajaan, ya sudah, nanti turun-menurun. Ya, kalau kebetulan istrinya satu, ya dari garis itu. Tapi kalau istrinya 3, 4, orang lain nggak bisa masuk sama sekali. Dari garis ini belum habis, dari sini belum habis. Maka kadang ketika hatinya tidak baik, dari garis ini akan bertentangan dengan dari garis ibu yang satunya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki wilayah yang dilarang. Raja bilang pokoknya hari ini larangan, nggak ada yang berani. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ala wa inna himallah maharim. Kalau kita di dunia ini ada raja yang punya kekuasaan mutlak, apa kata raja? Ya, kalau kita mungkin di yang kerajaan yang jelas, ya, misalkan di Saudi, ya apa kata rajanya? Hari ini AA, bangunannya harus roboh Pak, ya. Kalau di kita nggak bisa, rapat dulu. Iku nek rapatnya tuntas, rapatnya nggak tuntas nggak selesai. Nah, ya. Kita di RT yang kuasa siapa? Apa Pak RT? Enggak. Pak RT hanya ngatur. Ya, itulah. Tapi kalau sudah kalimat malikin, sesuatu yang punya kekuasaan, itu dia punya berhak menentukan kalau ini nggak boleh, ini boleh, ini dilarang, ini enggak. Itu raja. Jadi kalau orang Islam nggak punya kekuasaan, ya hampir seterusnya berada di bawah kekuasaan itu, menjadi objek, bukan akan menjadi subjek. Nah, itu kalau terkait dengan siasat syariah, ya. Tapi ini kemudian dimaksudkan ada ketahuilah sesungguhnya, ya, sesuatu yang harus kita hindari itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ladang-ladang yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalimat ala itu, ya. Lanjutnya, ala wa inna fil jasati mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu, kalimat mudghah ini sering diterjemahkan dengan segumpal daging, ya. Padahal ini ada yang menerjemahkan ada segumpal darah, ya. Karena ini menyangkut tasyatun nufus nanti, terkait bagaimana orang membersihkan jiwa, orang membersihkan hatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguhnya di dalam jasad manusia itu, anggap aja ada mudghah, ada daging. Idza saluhat, apabila sesuatu mudghah, ya, bagian dari jasad manusia itu salahat, baik, salahal jasadu kullu, maka jasad manusia ini akan jadi baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak, itu bisa rusak semua. Ya, kalimatnya mudghah. Ya. Untuk memperjelas apa yang dimaksud, kalau itu baik, anggota tubuh ini baik, maka anggota tubuh yang lain bereslah. Kalau ini bahaya, rusak, semuanya rusak. Rasul menjelaskan, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah itulah hati. Ya mas sekalian, berbicara dengan tentang hati ini nanti diperdalam di kitab Tazkiyatun Nufus, ya. Baik yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, ya, atau juga Imam Al-Qayyim. Di sana banyak membahas, ya.
Kalau di Imam Ghazali namanya mukasafatul qulub, bagaimana menyikap hati. Hati inilah jemaah sekalian tempatnya iman. Ya, kalau kemudian kenapa kok tidak otak? Kenapa kok tidak otak? Kalau ada orang yang kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Misalkan kalau orang ini punya akal tapi akalnya nggak digunakan, ya, tapi kalimat di situ adalah pakai qalbun, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau mungkin bahasa liberal, gimana mungkin hati kok memahami itu? Padahal semua pusat ini sentralnya nanti di sini, Pak. Ya. Orang beriman, orang itu kafir, orang itu punya nifak, itu bukan ditentukan oleh otaknya. Berapa banyak orang yang cerdas, IQ-nya tinggi tapi ingkar kepada Allah. Berapa banyak yang secara rasional dia mungkin bergerak, dia mampu menjelaskan, mampu mengambil iktibar, tapi dia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah. Itu bukan urusan ini. Sini. Urusan hati. Iman kita itu bukan otak, iman kita itu ada dalam hati kita. Kalau dikaitkan dengan sirah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dibelah dadanya kemudian untuk dibersihkan, itu intinya adalah keyakinan kita yakin itu adalah dalam hati kita. Maka kalau Nabi wanti-wanti sama kita, ya muqallibal qulub sabit qulubna ala dinik, itu untuk apa? Untuk menjaga. Berapa banyak ayat Al-Quran juga sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu di mana? Hati. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasul, kalau ini rusak, hati ini rusak, sudah. Karena ini yang komputer. Kemudian ini dituangkan dalam akal kita, yang kemudian ini akan digerakkan oleh aktivitas jasad kita. Jasad kita ini nggak mungkin gerak sendiri, Pak. Mesti ada yang nyetir. Informasi kita cerna dari mata, dari telinga, kemudian diolah di akal. Yang menjadi pertimbangan adalah sudur kita, hati kita. Maka Nabi kalau ini baik, maka aktivitas manusia itu insya Allah akan baik. Tapi kalau ini rusak, Pak, ya nggak mungkin. Maka hidayah Allah itu bukan karena kecerdasan. Hidayah Allah itu karena dibukanya oleh Allah sadru kita, dada kita, kemudian orang itu menerima kebenaran itu. Contoh yang gampang, kita ini beriman ini, kita nggak pernah berpikir dulu kok. Ya, saya Bang Hanafi nggak pernah berpikir dulu kira-kira apa yang disampaikan Allah itu benar atau enggak ya. Kita dianalisa dulu sampai detail baru yakin. Itu memang secara ilmiah. Artinya analisa sebuah ilmu itu harus melalui proses seperti itu misalkan. Ya, ada analisa, ada hipotesa, sudah hasil itu baru diyakini kebenaran. Tapi kalau sudah Al-Qur'an, ya kita yakin apa yang disampaikan Allah pasti benar. Apa yang disabdakan oleh Rasul pasti benar. Ketika kita belum mampu melaksanakan, belum mampu memahami sebenarnya hakikat dalam ayat maupun hadis itu, bukan berarti kita menolak karena kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Makanya ketika ilmu tafsir, ulama-ulama tafsir itu makin hari makin berkembang. Makin hari makin berkembang. Kebenaran akan makin terbukti. Ya. Maka ketika seseorang menjaga hatinya, walaupun hati ini kadang-kadang disebut jantung, dalam ilmu nafsiologi itu disebut jantung. Kenapa? Kalau jantung udah nggak berdetak berarti mati, itu loh.
Jadi penafsiran terhadap jantung, hati, memang ketika menjelaskan kolbun itu apa? Karena kolbun itu dari kolapa yang kolbu berarti apa? Bergolak. Ada kalanya orang pagi nanti di akhir zaman beriman, sorenya bisa kafir, atau orang belum bisa mencerna. Maka Allah memberikan kelengkapan ya, daya nalar kita untuk mentadaburi, merenungi. Kemudian dengan mentadaburi dan merenungi itu tambah keyakinan kita terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hadis ya yang terkait dengan tentang matan hadis ini, tetapi insya Allah mirip-mirip ya. Intinya bahwa kita berusaha sesuatu yang haram itu memang sudah jelas ya di dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka kalau yang haram ya udah kita nggak usah ambil ya. Atau kalau itu kita ragu-ragu ya, kita punya sifat apa yang disampaikan oleh Rasul, da ma yaribuk ila da yaribuk ila ma yaribuk ya. Kalau kau merasa ragu, tinggalkan ya, ambil yang tidak meragukan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga sama, hanya bedanya kalimat di tengah ya. Kalau tadi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ini setelah kalimat wa baina dzalika umurun mustabihat, kalimatnya agak berbeda. Kalau tadi la ya'lamuhunna, di sini la yadri katsirum minan nas ya. Tidak banyak mengetahui ya, orang-orang itu tidak banyak mengetahui dari yang subhat. Kalau bawah-bawahnya insya Allah sama. Nah, agak berbeda itu yang dilafat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Insyaallah mungkin kita lanjutkan yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan kita dimudahkan untuk melihat mana yang jelas haram dan mana yang jelas itu halal, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.